Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa uthni alaihi al-khaira kullah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a sunnatahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala fis sirri wal 'alan wa'tamiru bi ayatihi la'allakum tahtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat azanallahu wa iyyakum ajmain. Di antara mukjizat yang indrawi, dirasakan oleh indra, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan mukjizat tersebut Allah memuliakan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat Isra dan Mi'raj. Dan Allah telah mengabadikan peristiwa ini secara global, menerangkan tentang peristiwa ini dalam Al-Quran Al-Karim, dalam perjalanan Nabi SAW ketika Isra dan Mi'raj di dua surat. Yang pertama dalam surat yang namanya juga Al-Isra, Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah mengisrakan, menjalankan di waktu malam hambanya yakni Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekitarnya untuk kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Yang kedua dalam suratul Najm tentang Isra, Allah berfirman tentang Isra Mi'raj, sebagian di antaranya firman Allah, ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Tidak menyimpang apa yang dia lihat, tidak menyimpang Rasulullah apa yang dia lihat, wa ma tagha, dan juga tidak melampaui. Sungguh dia telah benar-benar melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang maha besar, Al-Kubra yang besar. Maka bersama perjalanan Isra Mi'raj ini, dalam khutbah yang penuh barokah ini, insyaallah saya akan menyampaikan beberapa peristiwa, tidak semuanya secara rinci, sebagian saja dari apa yang dilihat dan diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj. Dua masyhadain, dua mandharain, dua pemandangan saja dari sekian dilihat ingin kita sampaikan dalam kesempatan yang bahagia ini, yang penuh barokah ini. Pemandangan tersebut adalah pemandangan sangat mengerikan tentang azab yang diturunkan oleh Allah kepada pelaku dosa. Pemandangan yang pertama adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang memukul kepala mereka dengan batu sampai hancur. Setiap kepala mereka hancur, kembali lagi seperti semula. Begitulah yang dilihat oleh beliau. Setelah hancur kepalanya, kembali lagi seperti semula. Dihancurkan lagi dengan batu, kembali lagi seperti semula. Akhirnya Nabi SAW bertanya kepada Jibril, ya akhi, ya Jibril, man haula wa ma hiya a'maluhum wa limada kullu hadzal adab. Wahai Jibril, siapa orang-orang ini? Apa pekerjaan mereka di dunia? Mengapa mereka mendapat azab ini semuanya? Maka berkata Jibril, haula'il ladzina tathaqalat
ru'usuhum 'anis sholati. Haula'il ladzina yatakasaluna an ada'i as-sholati fi waqtiha. Mereka ini Muhammad adalah orang-orang yang kepala mereka berat untuk melakukan sholat, ini sholat fardu. Mereka adalah orang-orang yang malas untuk melakukan sholat fardu, tidak melakukan sholat tepat pada waktunya, fi waqtiha. Rawahul Bazzar. Masih muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau orang yang malas saja meninggalkan sholat untuk mengerjakan sholat, malas, merasa terpaksa mengerjakan sholat, berat sekali mengerjakan sholat, siksanya sudah seperti itu. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat secara total, termasuk juga meninggalkan sholat Jumat? Bagaimana siksanya? Akan lebih dari jauh daripada itu. Mungkin ada pertanyaan dari pemandangan ini, mengapa kok adab ini pada kepala, ditimpakan pada kepala? Mengapa kok ditimpakan pada tangan, kepada dada, kepada kaki yang dipakai untuk berjalan menuju sholat? Jawaban ulama, mereka mengatakan karena pikiran yang ada di kepala mereka, pikiran yang ada di otak mereka itulah yang menunda-nunda mereka untuk mengerjakan sholat, sehingga mengakhirkan sholat tidak tepat waktu. Otaknya selalu berkata, pikirnya berkata, wahai fulan, sudah akhirkan sholat, kerjakan urusan-urusan duniamu dulu, sholat terakhir. Hanya dia malas, berangkat dari pikiran yang ada di otaknya. Maka ketika pikiran yang muncul dari pikiran dia yang ada di otaknya itu, begitulah siksa yang diberikan oleh Allah, supaya sama al jaza'u min jinsil amal, yaitu balasan sesuai dengan amalan yang dikerjakan. Maka yang dipukul dengan kepala adalah, dengan batu adalah kepalanya, bukan anggota badan lainnya. Mas muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita sepintas melihat pemandangan ini seumpamanya yang betul-betul mengerikan, kalau kita tahu itu siksa orang yang malas mengerjakan sholat, masihkah kita masih mendahulukan kesibukan duniawi kita sehingga kita mengakhirkan sholat, malas mengerjakan sholat? Masihkah kita senang-senang duduk di jalan-jalan, di pinggir-pinggir jalan, berkumpul-kumpul, main catur, main kartu? Masihkah kita senang-senang di depan televisi, di depan gadget, di depan HP Android, nonton segala macam film dan sebagainya, sinetron dan sebagainya, untuk tidak atau meninggalkan sholat atau tidak sholat pada tepat waktunya? Masihkah kita masih tetap akan di depan HP Android, main game, sehingga kita tidak sholat tepat waktu? Masihkah kita masih mendahulukan tidur, mengutamakan tidur daripada mengerjakan sholat pada waktunya? Coba kita fikirkan masing-masing dari kita, melihat azab yang seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pemandangan yang kedua, Rasulullah SAW melihat dalam waktu Isra Mi'rajnya itu, di malam Isra Mi'rajnya itu, seorang yang berenang di sungai yang airnya berwarna merah darah, dan mulutnya itu dicekoki oleh batu. Berenang dicekoki oleh batu, ke pinggiran, ke tepi dicekoki oleh batu, berenang lagi di sungai yang airnya darah seperti itu, yang seperti darah itu. Bertanya terus Nabi kepada Jibril, ini apa wahai Jibril? Ya akhi ya Jibril, limadza yu'adzab fi hadan nahr minad dam wa yulqam al hijarah? Kenapa orang ini disiksa, yaitu dengan berenang di sungai yang terbuat dari darah, airnya darah, dan dicekoki batu? Faqala Jibril alaihi salam, hada akilur riba. Inilah Muhammad orang pemakan riba. Hadzal ladzi yata'amal birriba. Inilah orang yang bermuamalah dengan riba. Dari pemandangan ini kita bertanya-tanya, kenapa pemakan riba itu disiksa dengan berenang di air dari darah dan juga dicekoki batu di mulutnya? Jawaban ulama, karena pemakan riba itu dia mengambil kesempatan, mencari kesempatan untuk mencekik orang-orang yang lemah, orang-orang yang butuh. Dia memberi pinjaman pada orang
tapi mencekik dengan cara minta bunga, sehingga mencekik orang-orang miskin. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya akilur riba dengan istilah massasud dima, orang penghisap darah. Karena mereka mencekik orang-orang miskin, orang-orang yang butuh, orang-orang fakir. Maka sebagaimana dia mencekik di dunia orang-orang fakir, menghisap darah mereka dengan cara riba, itulah Allah memberi balasan di hari kiamat dengan cara dia berenang di lautan, di sungai yang dari darah, dan mulutnya dibuka dan dicekoki oleh batu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah sebagian saja dari pemandangan yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika malam Isra dan Mi'raj. Maka Nabi menyampaikan ini kepada kita supaya kita waspada dan berhati-hati untuk tidak melakukan dosa-dosa besar. Maka barang siapa di antara kita yang diselamatkan oleh Allah, hendaklah bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa yang masih mengerjakan dosa besar, termasuk dua dosa yang saya sebutkan itu tadi dan dosa-dosa yang lain, maka pintu taubat terus terbuka. Maka bertaubatlah sebelum kita ketinggalan pintu taubat, karena akan ditutup kalau sudah kelak hari kiamat. Tapi akhir hidup kita akan ditutup dengan kematian di dunia ini. Allah berfirman, faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan dan dia memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah akan menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil hadil amin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man sara ala nahjihi waqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du, ayuhal muslimun, ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna a'zama khatarin yuliduhu irtikabul kaba'ir an yaswadda qalbul mar'i wa yatahawana fi ma'siyatillah la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran fayakhtimullahu ala qalbihi wa sam'ihi wa yaj'alu ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Ala wa sallu wa sallimu ala Muhammad ibn Abdullah kama amarkum bidzalika rabbukum jalla jalaluh. Faqala ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma izzil islam muslimin wa adil asyirk wal musyrikin wansur ibadakal mujahidin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma habbib ilal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.